Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Perkenankan, saya Muhammad Asyik Yusa. Biasa ada yang manggil Yusa, atau ada yang manggil Muhammad, ada yang manggil Asyik gitu ya. Jadi banyak macam-macam manggilnya. Jadi saya enjoy saja, yang penting itu masuk manggil nama saya kan. Saya sudah 60 tahun ya. Umur saya sudah 60 tahun, cucu saya juga sudah 3. Cucu saya sudah 5, anak 3. Tinggal yang ragil belum menikah. Jadi saya sudah berkarir di PM ini kurang lebih 37 tahun. Suatu masa yang cukup lama ya. Jadi saya masuk ke PM itu tahun 82. Awalnya saya itu bukan bekerja di PMI ya. Awalnya itu saya masuk menulis lamaran pekerjaan di RSUD Sidoarjo pada tahun 1981. Kemudian saya diterima di RSUD Sidoarjo tahun Juli 1981. Bekerja sebagai honorer di RSUD Sidoarjo sambil menunggu pengangkatan pegawai negeri. Pada waktu itu ada program crash program pengangkatan pegawai negeri, saya ikut di situ bulan Juli tahun 81. Tidak lama ya, kira-kira 6 bulan saya habis dirotasi masuk di ruangan-ruangan di RSUD itu. Terakhir itu saya pernah ada di ruang bedah sebagai pembantu ya, bantu di ruang bedah sebagai administrasinya. Kemudian pada waktu itu ada dokter yang pada waktu itu memegang sepertinya kalau sekarang itu bank darah, kalau zaman dulu itu unit Darmawan Darah, istilahnya begitu. Itu beliau namanya Dr. Fatima Indarso. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. PMI unit transfusi darah PMI Kabupaten Sidoarjo ini bisa sebagus ini, bisa tampil di tingkat nasional, itu tidak luput dari peran para pendahulunya. Jadi yang pertama tentunya yang pertama kali merintis itu Dr. Fatima Indarso. Terus yang kedua, ini merupakan yang menaruh pondasinya unit transfusi darah PMI Sidoarjo, yang mendidik saya, menggembleng saya sehingga bisa UTD bisa maju seperti ini. Itu dulu ada namanya Profesor Dr. Frans Santoso, spesialis penyakit dalam dan jantung sekarang ada di Jakarta. Beliau yang membuat pondasi UTD ini sangat kuat. Jadi beliau hanya 3 tahun menjabat sebagai kepala UTD sudah mampu membangun gedung unit transfusi darah, peralatannya dan sebagainya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Frans Santoso. Dan yang tidak penting juga, yang tidak kalah penting itu dukungan dari pengurus PMI Kabupaten Sidoarjo. Pengurus PMI Kabupaten Sidoarjo itu semua mulai awal saya masuk itu semua ketuanya pasti Pak Sekwilda dan jajaran OPD pada waktu sampai sekarang semua pengurus PMI adalah kepala-kepala OPD di Sidoarjo. Jadi itu yang beliau-beliau ini yang punya peran penting. Nah, saya hanya menjelaskan menjalankan amanah-amanah dari beliau. Yang kedua, pada waktu itu saya seperti yang saya sampaikan tadi, namanya masih Dinas Darmawan Darah DDD. Itu PMI itu hanya mendompleng ya. Jadi belum ada peralatan, tidak ada sarana prasarana dan sebagainya. Itu
masih dompleng di laboratorium RSUD Sidoarjo. Kebutuhan darahnya juga tidak banyak, masih 1 bulan itu kira-kira 50 kantong dan donornya itu belum ada. Darahnya itu kita ambil dari PMI Surabaya. PMI Surabaya ngambil darahnya terus dibawa ke Sidoarjo, kalau ada kebutuhan ditransfusikan. Setelah 6 bulan itu saya ketemu Dr. Fatima, dipanggil sama Dr. Fatima Indarso untuk mengikuti pendidikan transfusi darah. Nah, karena UTD itu tidak bisa berdiri kalau tidak ada tenaga yang pada waktu itu punya sertifikat sudah pernah dilatih di transfusi darah, yang bidang transfusi darah. Akhirnya saya diberangkatkan pada waktu itu ke Palang Merah Indonesia Pusat untuk mengikuti pendidikan transfusi darah selama 6 bulan. Jadi pada waktu itu saya pulang selesai awal tahun 82 ya. Nah, makanya begitu saya pulang SK pendirian unit transfusi darah itu turun. Jadi ulang tahunnya UTD itu, berdirinya UTD itu tepat tanggal 18 Februari 1983. Itu ulang tahunnya atau tanggal berdirinya unit transfusi darah. Setelah itu berdiri, kita sudah bisa mengambil donor sendiri. Jadi pada waktu itu masih sulit-sulitnya mencari darah, Mbak. Jadi kita yang mendatangi di perusahaan-perusahaan belum ada juga, belum yang ada yang donor. Andalannya itu bapak-bapak ABRI, jadi tentara Kodim ya, yang di Kodim, atau mengandalkan teman-teman di puskesmas. Jadi puskesmas seperti puskesmas Bolongbendo, Krian itu, Tarik dan sebagainya, itu banyak yang mencarikan pendonornya. Nah, mulai tahun itu kita sudah sampai sekarang mungkin hanya satu-satunya di Indonesia UTD yang tidak pernah ada donor yang namanya donor pengganti. Jadi itu juga kita akan minta didaftarkan di MURI gitu ya, Mbak ya, UTD yang di Indonesia yang tidak pernah ada donor pengganti, walaupun itu bulan puasa, hari raya, libur, lebaran dan sebagainya, itu belum pernah ada sampai kekurangan darah dan sebagainya. Itu karena memang insting. Mulai awal saya diajari oleh Prof. Pran itu jangan sampai ada permintaan darah kita tidak melayani. Makanya saya punya semboyan. UTD ini punya misi seperti ini. Pelayanan darah yang berkualitas, ya, aman dan tersedia pada waktu dibutuhkan. Jadi kapanpun pasien itu membutuhkan darah, di PMI itu selalu ada. Itu semboyan kita. Jadi itu yang kita kejar mulai awal berdirinya ini sampai sekarang. Dan alhamdulillah kalau ketersediaan darah itu kita tidak pernah sampai kekurangan dan sebagainya. Untuk ketersediaan darah itu kadang-kadang kita sulit mengantisipasinya. Setiap iklim itu juga berganti, tidak bisa ditentukan. Misalnya sekarang bulan Januari, Februari misalnya, tahun 2018 itu banyak dipakai golongan darah A suatu misal. Nanti bulan Januari, Februari 2019 itu bukan tidak mesti golongan darah A, bisa B, bisa O. Dan yang sakit itu kayaknya musiman ya. Misalnya 3 bulan ini golongan darah A semua, yang paling banyak dipakai golongan darah A. Golongan darah B-nya banyak, stoknya tidak terpakai. Kalau golongan O itu termasuk yang barang yang stabil. Kadang-kadang itu ada peningkatan pemakaian golongan darah O, tapi banyak stabilnya. Tapi kalau A sama B itu fluktuatifnya sangat terasa. Bulan-bulan kemarin itu golongan darah A itu sampai habis, sampai menipis, hanya tersedia 1-2 hari. Golongan darah B-nya itu sampai cukup untuk 15 hari. Nah, kalau sudah begini itu kita kan juga punya langkah-langkah mencari UTD kita transfer ke sana, kita kirim ke sana untuk dipakai bersama-sama. Jangan sampai darah sumbangan dari pendonor ini rusak, karena darah itu punya umur. Setelah 35 hari sudah expired, sudah tidak bisa dipakai. Makanya kita harus
pinter-pinter membuat programnya bulan ini, misalnya 1 bulan itu kebutuhannya berapa dan sebagainya, itu kita hitung betul-betul, jangan sampai itu kita ngambil berlebihan. Tapi kebanyakan ya seperti tadi itu, di sisi lain golongan A suatu misal itu dipakai banyak sekali, golongan darah B-nya itu kalau 3 bulan lagi sebaliknya. Golongan darah B-nya ini sudah, kalau bulan ini sudah masuk, mulai banyak pemakaian B, golongan darah A-nya mulai melambat pemakaiannya. Jadi saya tidak tahu, ini kadang-kadang itu seluruh Indonesia sama ya Mbak ya. Bulan ini golongan darah A yang banyak pakai itu hampir sama, hampir seluruh kota itu A yang paling banyak. Itu yang saya belum pernah membaca apa itu mungkin ada penelitiannya atau saya belum pernah membaca itu. Saya kira demikian. Kalau tadi saya membicarakan masalah apa itu musim golongan darah A yang banyak yang dipakai A, B ya juga B kan gitu ya. Di samping itu golongan darah manusia itu kan juga bermacam-macam ya. Karena transfusi itu harus sesuai, golongan darah A resus positif itu juga berikan dari A resus positif, yang A resus negatif harus dapat darah A resus negatif. Tapi kalau golongan darah A resus positif pasiennya itu bisa menerima dari golongan darah A yang resusnya negatif kan gitu ya. Golongan darah manusia ini kan macam-macam Mbak. Jadi yang kita kenal itu yang pada umumnya kan golongan darah A, B, O, AB ya. Kemudian ada resus positif, resus negatif. Itu karena ada antigen D. Kalau antigen D-nya besar itu disebut resus positif. Kalau D-nya kecil itu resus negatif. Apa itu golongan darah resus itu juga bermacam-macam antigennya. Ada C besar, C kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil begitu. Jadi itu pasangannya begitu. Jadi resus saja rombongannya resus itu ada 5. Ada C besar, C kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil. Ada 6 kan. Itu rombongannya golongan darah resus. Kalau rombongannya ABO ya ada A, B, O, dan AB. Ada lagi yang golongan darah yang lain, misalnya ada Kell, Lewis, Dave, kemudian apa itu yang tadi saya sebut itu para Bombay dan sebagainya, itu golongan darah. Jadi misalnya sekarang saya Lewis A, Lewis B itu kan sudah berbeda. Makanya apa itu transfusi darah itu tidak segampang yang dilihat orang-orang, pokoknya golongan darah enggak. Jadi makanya di sini pemeriksaan juga bertahap. Donor itu setelah pengambilan mesti diambil 2 sampel. Yang sampel yang pertama itu diperiksa. Mungkin ada periksa apa itu penyakit menular lewat transfusi darah namanya MLTD ya. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, sipilis itu wajib diperiksa. Dan dengan apa itu reagen yang paling akurat kalau di PMI di sini itu, karena itu dapat menularkan ya. Kemudian diperiksa di screening apa itu dengan screening antibody, mungkin pendonornya itu pernah dapat transfusi darah dan sebagainya atau terbentuk imun antibody dari darahnya, itu juga kita periksa. Itu demi keamanan pasiennya yang menerima darah. Setelah itu dilakukan cross-match, pemeriksaan ulang, pemeriksaan silang antara antigennya pendonor dilawankan apa itu plasmanya pasien dilawankan dengan sel darah donor, itu disilang begitu dengan 3 fase. Itu dengan maksud bahwa agar darah yang masuk itu betul-betul sesuai, cocok darah donor dengan darah pasien, dan kalau dimasukkan itu tidak mengalami reaksi transfusi darah. Jadi begitu ya Mbak. Jadi tidak segampang yang dilihat di luar. Makanya kita butuh darah itu kadang-kadang kok lama membutuhkan darah sampai 2-3 jam. Seperti itu. Nah, karena butuh proses yang cukup panjang. Darah pagi ini diambil itu baru bisa dipakai itu sorenya. Tidak bisa langsung dipakai seperti itu. Karena melalui tahapan-tahapan yang seperti tadi itu, tahapan-tahapan pemeriksaannya, kemudian darahnya juga harus dipisah-pisah. Dari darah yang disumbang itu whole blood dipisah lagi menjadi
apa itu PRC, sel darah merahnya saja, trombositnya juga diambil sendiri, terus plasmanya juga dibekukan jadi FFP begitu, Pak. Nah, kalau setelah itu dirilis, jadi apa betul ini apa itu ini sesuai apa tidak diproduksinya ini apa itu kayak disaring gitu ya. Oh ini tidak sesuai, tidak bisa dipakai dan sebagainya. Mulai dari volumenya kalau terlalu sedikit atau bentuk darahnya itu kehitam-hitaman, mungkin itu rusak dan sebagainya. Itu apa itu disisihkan, tidak diberikan. Atau gini, pendonornya itu mengalami lipemik terlalu banyak lemaknya. Begitu apa itu disumbangkan itu lemaknya putih gitu Mbak ya. Itu juga tidak boleh diberikan karena apa? Kalau darah lipemik seperti itu tidak bisa diperiksa penyakitnya. Alatnya tidak bisa membaca, jadi tidak dipakai kan itu. Makanya sekarang itu kalau donor itu makannya 2 jam sebelumnya. Tidak boleh 1 jam atau habis makan langsung donor, itu tidak boleh. Itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu kalau ada orang mau donor sudah makan, belum makan dulu. Nah, sekarang kan orangnya makannya bermacam-macam, sekarang penyakitnya macam-macam. Makanya sekarang ada batasan. Donor itu makan itu 2 jam sebelum pelaksanaan donor agar tidak lipemik darahnya. Mulai awal saya masuk di apa itu UTD itu saya punya motivasi yang sangat tinggi. Jadi saya punya cita-cita, tidak muluk-muluk cita-cita saya. Saya hanya bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu hanya itu. Makanya pada waktu awal-awal berdirinya UTD ini saya tidak pernah mengenal lelah untuk melayani masyarakat. Dulu itu tenaga masih terbatas sekali. Hanya ada 3 tenaga di PMI. Padahal kebutuhan darah itu 24 jam. Saya bekerja hampir 24 jam setiap hari. Jadi kalau pagi, dinas pagi sampai siang jam 2 pulang. Setelah pulang itu on call. Jadi kalau ada permintaan darah di atas jam 2 sampai jam 7 pagi itu saya dihubungi dijemput sama supir ambulan ya. Supir ambulan itu. Itu enggak mengenal jam, Mbak. Jam 12 pernah, jam 1 pernah, jam 3 pernah. Jadi tidak mengenal dan saya tidak pernah mengeluh karena memang sudah saya nawaituli, saya niati untuk menolong orang lain. Kan menolong orang lain itu kalau berhasil, misalnya ada pasien yang butuh darah terus kedengaran sudah tertolong dan sembuh, itu punya nilai ya. Saya sangat saya sangat senang, bahagia sekali mendengar seperti itu. Dan sebaliknya kalau sampai ada ada kebutuhan darah dan sebagainya karena darahnya langka dan sebagainya tidak bisa terpenuhi sehingga sampai meninggal dan sebagainya, itu kita sangat sedih ya, sangat sedih. Kalau orang Jawa namanya getun ya. Nah, kenapa enggak bisa? Tapi itu memang kalau kita akhiri ya memang sudah takdirnya. Kadang-kadang pernah terjadi seperti ini. Itu yang saya ingat ya. Jadi seperti O biasa tapi beda dengan O yang biasa itu. Jadi O yang lain namanya O parabombe. Itu karena unsur gennya yang berbeda. Yang kalau O biasa itu berasal dari gen A. Kalau ini yang satu hanya besar, yang satu hanya kecil kayak gitu. Tapi tidak cocok kalau O biasa dimasukkan ke O parabombe, itu tidak cocok. Itu karena sudah anemis sekali, kebutuhannya juga sudah harus ada darah pada waktu itu. Kalau tidak tertolong juga itu akhirnya juga tidak dapat darah sampai meninggal. Hal yang seperti itu membuat saya sedih. Nah, jadi yang kedua itu termasuk kalau sekarang ini darah langka itu seperti resus negatif dan sebagainya. Itu kalau dulu itu jarang sekali ada resus negatif. Sekarang ini kan sudah banyak, di sini hampir setiap bulan ada permintaan darah resus negatif, dan itu kita sudah menjalin kerjasama sama keluarga resus negatif. Jadi ada perkumpulan keluarga resus negatif di Jawa Timur ini. Kalau saya kebutuhan resus negatif ya kita ambil di situ. Jadi
Makanya saya sampaikan bahwa alhamdulillah kesadaran masyarakat di Sidoarjo ini sejak dulu itu luar biasa. Jadi tidak sampai kita itu kekurangan sampai habis sama sekali, tidak. Jadi kalau saya itu ada warning kalau darah ini hanya cukup untuk 2-3 hari ke depan, saya sudah mengambil langkah-langkah agar darah ini tertutup. Yang kedua, darah itu hanya tidak tersedia secara kuantitas, pokoknya tersedia cukup, tapi harus berkualitas dan aman bagi penerimanya. Berkualitas itu semua habis pakainya dan sebagainya itu dari bahan-bahan yang memang sudah tervalidasi, terus dikerjakan dengan SDM yang sesuai dengan keahliannya, kemudian dikerjakan sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Jadi kita semua langkah-langkah yang ada di PMI ini kita buatkan SPO-nya, standar operasional prosedurnya itu lengkap kalau di sini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu aman. Aman itu jangan sampai pengguna darah itu setelah ditransfusi tidak tambah sembuh, tidak tambah ada reaksi transfusi dan sebagainya, itu yang aman. Untuk itu sejak pindah ke sini tahun 2006 kita sudah merintis itu. Dulu belum ada namanya CPOB ya, cara pembuatan otomatik yang dari GMP. Itu kita sudah mengambil ISO pada tahun 2007 bersama dengan PMI Surabaya. Dan alhamdulillah kita sudah ISO duluan Jawa Timur itu. Di Jawa Timur dulu ada PMI yang di ISO itu cuma 3. Surabaya, Sidoarjo sama Jember. Hanya saja seterusnya saya Sidoarjo sama Surabaya terus berlanjut sehingga alhamdulillah saya sangat bersyukur pada tahun 2019 kemarin kita UTD PMI Sidoarjo sudah memperoleh sertifikat CPOB dari Badan POM. Jadi pada waktu itu kita mendapatkan sertifikat yang ke-6 di seluruh Indonesia ya, ada 420 UTD, kita nomor 6 masuk, dan salah satu kabupaten yang mendapatkan CPOB yang pertama kali. Lainnya itu di ibu kota provinsi seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, itu semua di ibu kota provinsi. Nah, itu yang ke-7 itu PMI Kabupaten Sidoarjo, yang tingkat kabupaten yang dianggap kecil, tidak sebesar di provinsi, tapi memperoleh sertifikat CPOB dari Badan POM. Itu yang sangat luar biasa. Liku-liku bekerja di UTD ini sangat banyak. Tadi sudah saya sampaikan. Cari pendonor itu tidak gampang. Jadi untuk meyakinkan orang itu tidak gampang. Ada yang sudah oke, sudah mau, sudah dimotivasi, sudah berani, tiba-tiba setelah diperiksa dan sebagainya, hanya menulis formulir terus ditinggal, Mbak. Habis diperiksa ditinggal karena takut dan sebagainya. Ada yang menarik itu hampir sama seperti saya. Saya dulu waktu masih remaja, masih belum bekerja, itu kalau melihat darah itu shock. Jadi enggak tega. Ada kecelakaan, ada perdarahan, saya melihat itu sudah enggak tega. Saya pernah shock karena melihat orang kecelakaan, melihat darah itu pernah shock. Jadi pendonor juga begitu. Yang menarik itu ada pendonor yang terbiasa mesti mengalami shock. Jadi gini, sebelumnya itu karena tidak tahan lihat darahnya sendiri itu dia enggak tahan, mesti semabut kan gitu ya. Itu sangat menarik. Jadi tapi tetap donor beliau. Tetap donor, dan sebelumnya tuh ngomong, "Pak, nanti saya setelah donor semabut," kan gitu kan ya. Ya memang habis donor diambil lihat darahnya mesti semaput. Jadi semaputnya itu bukan karena diambil darahnya, tapi takut diambil darahnya. Jadi seperti saya juga begitu. Awalnya juga takut melihat darah, tapi setelah di PMI sekarang kalau enggak ada darah saya yang ketakutan kan, kalau enggak ada darah. Itu satu hal yang menarik bagi saya. Jadi sekarang ini saya punya tantangan baru, mendapatkan tantangan baru dengan adanya COVID-19. Karena sekarang ada
namanya terapi plasma konvalesen kan. Jadi UTD Sidoarjo itu karena UTD yang sudah ter-CPOB itu punya tugas khusus untuk menyediakan plasma konvalesen itu. Itu juga tidak kalah sulitnya, Pak, karena pendonornya itu harus alumni COVID dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti harus sudah punya IgG dan sebagainya. Itu tidak kalah sulitnya. Hal yang paling di hati saya itu yang membuat motivasi saya untuk bergerak terus mencari pendonor ini. Karena begitu ada permintaan dari keluarga pasien, ya Mbak ya, itu pas awal-awal itu kan masih sulit cari pendonornya. Itu Bu, misalnya Pak masih kita carikan PK-nya belum tersedia. Tapi begitu ada donor, setelah itu kita hubungi ulang bahwa PK-nya sudah tersedia, plasma konvalesennya sudah sedia, keburu meninggal. Itu yang membuat saya termotivasi sekali agar semua yang kalau ada keperluan PK itu kita penuhi. Walaupun itu kita bantu satu lagi yang berikutnya kita siapkan. Jadi jangan sampai ada orang mencari tapi kita tidak bisa mencarikan. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita akan mencukupi itu. Karena memang biar bisa membantu, barangkali itu sesuatu pengobatan, tambahan terapi, pengobatan yang membantu untuk kesembuhan pasien. Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh masyarakat, para relawan donor darah, agar tetap menjaga kesehatan di era pandemi ini, tetap jaga 3M, masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya, dan tetap donor. Tetap melaksanakan donor. Donor akan dilaksanakan sesuai protokol-protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga harus diingat bahwa sampai sekarang belum ada yang namanya pabrik darah. Pabrik darah itu hanya ada pada masing-masing diri manusia. Memang Allah membuat seperti itu, dan tidak ada satupun manusia yang bisa sampai saat ini membuat darah tiruannya agar manusia sama manusia yang lain itu bisa saling membantu. Jadi marilah tetap jangan sampai di era seperti ini, pandemi ini kita sampai kekurangan darah dan sebagainya. Nah, marilah saya sangat menghimbau untuk tetap melakukan donor darah untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Yang kedua, saya berpesan kepada teman-teman, saudara-saudara yang alumni COVID, marilah dari beberapa info yang saya dapat dari keluarga pasien COVID, itu banyak pasien COVID yang sudah parah itu sembuh setelah mendapatkan terapi plasma konvalesen. Jadi sumbangan plasmanya dari para bapak-bapak yang alumni COVID ini yang donor darah plasma konvalesen itu sangat bermanfaat bagi pasien COVID yang membutuhkan. Jadi itu pesan saya. Terima kasih atas segala atensinya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.